Kalau ngomongin HP buat ojek online bukan cuma soal sinyal kencang atau baterai besar. Di lapangan, kebutuhan driver itu jauh lebih kompleks. HP dipakai terus-menerus, mulai dari buka Maps, pindah aplikasi, terima order, sampai telepon pelanggan dalam kondisi panas, berdebu, bahkan kadang kena hujan ringan. Makanya, HP yang cocok untuk ojol harus punya GPS yang akurat, sensor lengkap seperti kompas dan giroskop, layar IPS yang tetap jelas di bawah terik matahari, speaker yang lantang, serta bodi yang cukup tangguh. Baterai besar jelas wajib, tapi akan lebih maksimal kalau sudah didukung fast charging biar nggak buang waktu saat isi daya. Nah, dari banyaknya pilihan di pasaran, berikut ini rekomendasi HP 1 jutaan terbaik yang paling pas dan aman buat kebutuhan driver online tahun ini. Yuk, langsung aja kita simak bersama ulasannya berikut ini. Let's go! Kalau mencari HP terjangkau yang masih masuk akal untuk kebutuhan ojol, Redmi A7 Pro bisa jadi salah satu pilihan yang cukup menarik di kelas entry level terbaru. Fokus utamanya ada di layar besar, baterai awet, dan sistem yang cukup ringan untuk aktivitas harian di jalan. HP ini dibekali baterai 6000 mAh yang sudah sangat cukup untuk pemakaian seharian penuh. Dipakai untuk navigasi terus-menerus, aplikasi ojol aktif, dan layar yang sering menyala, daya tahannya masih tergolong aman. Pengisian 15 watt memang tidak terlalu cepat, tapi masih seimbang dengan kapasitas baterainya. Bagian layar jadi salah satu keunggulan utama, menggunakan IPS LCD 6,9 inch yang lega untuk navigasi. Refresh rate 120 Hz membuat pergerakan Maps terasa lebih halus saat berpindah arah. Untuk tingkat kecerahan layarnya hingga 800 nits, sehingga masih cukup jelas digunakan di luar ruangan saat siang hari. Redmi A7 Pro ditenagai Unisoc T7250 dengan HyperOS 3 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan pilihan storage 64GB atau 128GB, serta sudah menggunakan UFS 2.2 yang membuat akses aplikasi dan loading maps terasa lebih cepat dan responsif. Kamera utamanya memang sederhana, 13 megapiksel, tapi masih cukup untuk dokumentasi dasar seperti bukti pengantaran. Sementara untuk videonya, sudah mendukung perekaman Full HD 30fps, baik kamera depan maupun belakang. Soal navigasi, HP ini sudah mendukung sistem satelit lengkap seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou, sehingga akurasi lokasi tetap stabil saat digunakan di berbagai kondisi jalan. Sensor kompas dan sensor dasar lainnya juga membantu arah navigasi tetap presisi. Fitur tambahannya mencakup fingerprint di tombol power, face unlock, jack audio 3,5 mm, speaker dengan peningkatan volume hingga 200%, serta sistem HyperOS 3 berbasis Android 16 terbaru yang cukup ringan untuk penggunaan harian. Untuk harga dan link pembelian sudah tersedia pada deskripsi. Selanjutnya, Realme Note 70 yang menjadi salah satu pilihan paling cocok untuk driver ojol. Fokus utamanya ada di baterai besar, GPS lengkap, dan bodi yang tahan banting untuk pemakaian harian. Bodinya sudah dibekali sertifikasi MIL STD 810H dan IP54, jadi lebih tahan debu, percikan air, sampai benturan. Ada juga desain armor shell dan chassis aluminium die-cast yang bikin HP ini terasa lebih kuat saat dipakai kerja di lapangan. Untuk baterai, dibekali kapasitas besar 6300 mAh dengan fast charging 15 watt. Untuk pemakaian navigasi, aplikasi ojol, chat, dan multitasking bisa tahan seharian penuh, bahkan mendekati 2 hari untuk penggunaan normal. Ada juga fitur reverse charging 6 watt, jadi bisa dipakai bantu isi daya perangkat lain. Layarnya memakai IPS LCD 6,74 inch dengan refresh rate 90 Hz dan tingkat kecerahan hingga 563 nits. Masih nyaman dipakai di luar ruangan, ditambah fitur Smart Touch yang bikin layar tetap responsif walau tangan basah atau berkeringat. Di sektor performa, Realme Note 70 menggunakan chipset Unisoc T7250, dipadukan RAM 4GB LPDDR4X, serta storage 64 atau 128GB yang masih cukup aman dan stabil untuk penggunaan harian. Untuk kamera, ada kamera utama 13 megapiksel yang bisa merekam video sampai Full HD 30fps. Sementara kamera depan 5 megapiksel cukup untuk video call atau kebutuhan komunikasi.
Bagian GPS juga jadi nilai penting karena sudah mendukung GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou, sehingga navigasi lebih akurat dan stabil saat dipakai di berbagai lokasi. Ditambah fitur Signal Hunter, koneksi jaringan juga dibuat lebih stabil saat berpindah lokasi. Fitur tambahannya seperti speaker dengan volume tinggi hingga 300%, jack audio 3,5 mm, always on display, mini kapsul, sampai pulse light notification di bagian belakang. Untuk harga dan link pembelian sudah tersedia pada deskripsi. Berikutnya ada Nubia V80 Max. Dari spesifikasinya, HP ini memang dirancang untuk penggunaan luar ruangan yang intens. Sudah dibekali IP64 dan kemampuan tahan jatuh hingga 1,8 meter. Ini sangat berguna buat driver ojek online yang sering menghadapi kondisi tidak terduga, mulai dari hujan sampai resiko HP terjatuh dari motor. Dibekali kapasitas baterai 6000 mAh yang jelas cukup untuk pemakaian seharian penuh. Dengan pengisian daya cepat 22,5 watt, plus sudah ada bypass charging, jadi saat dipakai sambil ngecas, suhu bisa lebih terkontrol dan baterai lebih awet. Serta tersedia fitur reverse charging yang bisa dipakai bantu isi daya perangkat lain saat darurat. Di bagian layar menggunakan IPS LCD 6,9 inch yang sangat lega untuk navigasi. Refresh rate-nya 120 Hz bikin pergerakan navigasi layar terasa halus. Dan kecerahan hingga 780 nits masih cukup jelas dipakai di siang hari. Fitur Wet Hand Control juga membantu saat layar digunakan dalam kondisi tangan basah. Untuk performa ditenagai Unisoc T7250 yang cukup stabil untuk aplikasi ojol, maps, dan multitasking harian. Dipadukan sistem MyOS 16 berbasis Android 16, dan tersedia RAM 6GB atau 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB, serta dukungan virtual RAM hingga 12GB. Untuk multitasking aplikasi ojol, maps, dan komunikasi, ini sudah lebih dari cukup. Bagian kamera juga jadi nilai lebih, dengan sensor utama 50 megapiksel yang bisa digunakan untuk dokumentasi dengan hasil lebih jelas, sementara kamera depan 16 megapiksel juga mendukung video call atau kebutuhan komunikasi visual. Untuk videonya sudah mendukung Full HD 30 fps. Di sektor navigasinya juga lengkap, mulai dari GPS, AGPS, GLONASS, Galileo, hingga Beidou. Serta ditambah fitur GPS Turbo yang membantu meningkatkan akurasi lokasi saat navigasi di jalan. Fitur tambahannya terasa makin cocok untuk ojol. Sudah ada NFC, jack audio 3,5 mm, fingerprint di tombol power, serta peningkatan volume speaker hingga 200% supaya notifikasi tetap terdengar di jalan ramai. Untuk harga dan link pembelian sudah tersedia pada deskripsi. Kalau berbicara soal HP yang benar-benar tahan kerja untuk ojol, Motorola Moto G06 Power ini bisa dibilang salah satu yang paling niat di kelasnya. Sudah dilengkapi IP64 yang tahan debu dan percikan air. Ditambah lapisan Gorilla Glass 3 di bagian depan. Bagian belakangnya pakai Eco Leather yang lebih nyaman digenggam dan tidak licin saat dipasang di holder motor. Masuk ke sektor paling penting, baterai 7000 mAh-nya jadi nilai jual utama. Dengan pengisian cepat 18 watt, ini bukan sekedar besar, tapi memang dirancang untuk pemakaian ekstrim, bahkan bisa tembus lebih dari sehari tanpa panik harus cari colokan. Untuk layarnya menggunakan IPS LCD 6,88 inch yang sangat lega. Refresh rate-nya 120 Hz, bikin pergerakan navigasi terasa lebih halus, dan fitur Water Touch membantu layar tetap responsif meski tangan basah saat hujan. Kecerahannya hingga 600 nits, masih cukup aman untuk pemakaian luar ruangan. Otaknya ditenagai Helio G81 Extreme, dipadukan RAM 4GB dengan storage 128GB plus dukungan ekspansi hingga 1TB. Masih cukup lega untuk menyimpan aplikasi dan data kerja tanpa cepat penuh. Di sektor kamera, dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan teknologi quad pixel yang hasilnya lebih terang, cukup untuk dokumentasi seperti bukti pengantaran. Perekaman videonya sudah mendukung Full HD 30 fps. Fitur navigasinya juga lengkap, sudah mendukung GPS, GLONASS, Galileo, dan QZSS yang membantu menjaga akurasi lokasi saat berpindah-pindah titik antar jemput. Di fitur tambahan, ini juga cukup lengkap. Ada NFC, jack 3,5 mm, stereo speaker dengan Dolby Atmos, serta fitur keamanan seperti ThinkShield dan Moto Secure. Audio yang lebih kencang juga membantu notifikasi tetap terdengar di jalan ramai.
Untuk harga dan link pembelian sudah tersedia pada deskripsi. Selanjutnya, Realme C71 NFC bisa dibilang salah satu yang paling direkomendasikan di daftar ini. Fokusnya memang ke daya tahan bodi, baterai besar, dan fitur yang mendukung pemakaian di jalan setiap hari. Bodinya kuat, sudah dibekali MIL STD810H dan rangka Armor Shell, yang bikin lebih tahan jatuh hingga 1,5 meter. Selain itu, juga sudah tahan debu dan percikan air. Kapasitas baterainya besar, 6.300 mAh, dan dikombinasikan dengan fast charging 45 watt. Ini jadi nilai penting buat driver ojol karena bisa cepat diisi dan tahan sampai seharian penuh, bahkan bisa tembus 2 hari di pemakaian normal. Masuk ke layar ada IPS LCD 6,67 inch dengan refresh rate 120 Hz yang terasa mulus untuk navigasi. Tingkat kecerahan hingga 725 nits juga cukup terang untuk dipakai di luar ruangan siang hari. Di bagian performa, ditopang Unisoc T7250 yang stabil untuk aplikasi ojol, maps, chat, dan multitasking. Dengan kombinasi hingga 8 GB RAM dan storage 128 GB plus dukungan dynamic RAM hingga 16 GB. Ini bikin multitasking aplikasi ojol dan maps tetap lancar tanpa terasa berat. Di sisi belakang terdapat kamera utama 50 megapiksel yang cukup tajam untuk dokumentasi order, dengan perekaman video Full HD 30 fps. Untuk fitur GPS-nya juga sudah lengkap, ada GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou, jadi posisi tetap akurat saat berpindah lokasi antar order. Ada juga fitur Signal Hunter Antena yang membantu kestabilan jaringan di area tertentu. Fitur tambahannya juga salah satu yang paling lengkap di kelasnya. Ada NFC, jack 3,5 mm, fingerprint di tombol power, serta fitur unik seperti pulse light untuk notifikasi dan sonic wave water ejection untuk mengeluarkan air dari speaker saat kehujanan. Untuk harga dan link pembelian sudah tersedia pada deskripsi. Kalau ngomongin HP sejutaan yang benar-benar mengutamakan ketahanan bodi dan baterai awet untuk kerja ojol, Vivo Y19s Pro jadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Bodinya kuat, sudah dibekali sertifikasi IP64, serta MIL STD810H kelas militer. Artinya bukan cuma tahan debu dan gerimis, tapi juga lebih aman dari benturan atau jatuh saat digunakan saat beraktivitas berat. Masuk ke sektor baterai, kapasitasnya 6.000 mAh yang memang dirancang untuk pemakaian panjang. Bahkan diklaim bisa tembus hingga 2 hari pemakaian normal. Ditambah fast charging 44 watt, pengisian 50% hanya sekitar 38 menit. Jadi tidak perlu lama berhenti saat ngecas. Untuk tampilan visualnya pakai panel IPS LCD 6,68 inch dengan refresh rate 90 Hz yang cukup nyaman untuk navigasi. Keunggulan utamanya ada di kecerahan yang bisa mencapai 1000 nits, jadi tetap jelas dipakai di bawah terik matahari. Fitur Wet Touch juga membantu saat layar digunakan dalam kondisi tangan basah. Di bagian performanya, ditenagai Unisoc T612 yang stabil untuk aplikasi ojol, maps, chat, dan multitasking. Dipadukan dengan RAM 4 atau 6 GB dan storage hingga 128 GB, performanya masih aman untuk kebutuhan kerja harian. Kameranya punya sensor utama 50 megapiksel yang cukup tajam untuk dokumentasi seperti bukti pengantaran order. Perekaman videonya juga sudah mendukung Full HD 30 fps, sudah cukup baik untuk kebutuhan dokumentasi harian. Fitur navigasinya juga tergolong lengkap, dengan GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan QZSS, sehingga navigasi tetap akurat saat berpindah-pindah lokasi order. Fitur tambahannya mencakup stereo speaker dengan volume booster hingga 300%, yang bikin notifikasi tetap terdengar di jalan ramai. Fingerprint di tombol power, jack audio 3,5 mm, hingga sistem Vantage OS berbasis Android 15 yang ringan. Untuk harga dan link pembelian sudah tersedia pada deskripsi. Nah, itu dia daftar rekomendasi HP sejutaan yang paling cocok untuk kebutuhan driver ojol saat ini. Masing-masing punya kelebihan sendiri. Ada yang unggul di baterai,
Ada yang fokus di ketahanan bodi, dan ada juga yang lebih menarik di sektor GPS serta kestabilan jaringan. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa mohon subscribe, like, dan share untuk update info gadget menarik lainnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Tetap semangat dan sukses selalu buat semua.